Aku hanya minta waktu 3 bulan. Bila selama waktu itu tidak bisa diatasi, aku akan terima apapun keputusan dewan dan pemegang saham lain. Maka Mike pun diberi waktu untuk mengatasi permasalahan Dirgantara Company. Hai, terima kasih karena kalian tetap setia di channelku. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih juga untuk komentar-komentarnya. Sehat selalu. 3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Mike sudah sangat tahu apa yang akan dia hadapi di rapat dewan direksi. Dia memutuskan untuk tidak hadir di rapat itu, berharap tanpa kehadirannya keputusan untuk menggantinya ditunda. Tapi Mike salah. Sebagian besar dewan direksi ingin rapat tetap dilanjutkan dan harus mengambil keputusan karena mereka sudah memberi waktu 3 bulan pada Mike. Alasan lainnya, dewan direksi juga ingin tahu siapa pemilik saham 50% itu. Tapi tentu saja Mark ataupun Amara tidak hadir. Kita mundur 2 hari sebelum rapat. Mark baru keluar dari jalan rahasia saat handphonenya berbunyi terus. Walau telepon itu tanpa nama, tapi Mark tetap mengangkatnya karena hanya orang yang tahu dia masih hidup yang tahu nomor handphone Mark. Halo. Terdengar seperti suara anak-anak yang berlaga orang dewasa. Ya, siapa ini? Tanya Mar berkernyit dahi. Apa ini Mr. Dirgantara? Suara itu terdengar lagi dengan bahasa Indonesia yang sama sekali tidak lancar. Ya, saya Mar Putra Dirgantara. Ini siapa? Tanya Mark berani. Mark merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Itu sebabnya dia membuka diri. Apa Anda mengenal Nyonya Alana? Alana? Oh, Alana Putri Negara. Aku sangat mengenalnya, jawab Mark. Apa dia your wife? Tanya orang itu lagi. Dia ibu anakku. Maaf, ini siapa? Tanya Mark, tapi tak terdengar suara balasan. Mark menunggu. Tuan Mark Putra Dirgantara. Namaku Mahadewa Putra Dirgantara. Suara itu terdengar ragu-ragu dan seperti menahan tangis. Mark terkejut. Siapa tadi? Mahadewa Putra Dirgantara? Apa kau anaknya Alana? Jantung Mark serasa mau copot. Apa aku punya anak lain dengan Alana? Tapi apa yang terjadi? Batin Mark merasa agak jengkel karena dia tidak mengingat apa-apa. Aku Dewa, Mahadewa, anak Anda dan Alana. Suara itu memastikan dugaan Mark. Saking terkejutnya, Mark sampai berhenti berjalan dan mencari pegangan. Tapi otaknya langsung bekerja. Dia mengganti telepon itu menjadi ke video call. Dan saat rapat dewan direksi, semua orang terpana dengan penampilan seorang anak laki-laki yang walau baru berusia 11 tahun tapi sudah jangkung dan sangat ganteng. Melihat wajah anak laki-laki itu, semua orang langsung teringat pada Mark. Anak itu duplikat dari Mark, tidak ada yang meragukannya. Andre yang mengikut rapat itu dari laptopnya sangat kaget. Apa anak ini anak Mark dengan wanita lain? Apa Alana tahu dan itu jadi alasan kenapa Alana tidak mau menikahi Mark? Batin Andre menduga-duga. Dia langsung ke rumah putih. Mas bro, rapat sudah dimulai, kata Mark. Anak itu, apa itu anakmu? Tanya Andre tetap berisik. Mark bahkan tidak melihat pada Andre, dia tetap fokus pada laptopnya. Mas bro, katanya dia anakku. Aku juga baru tahu 2 hari lalu, dia sangat mirip denganku kan, dia sangat ganteng. Aku juga kaget dok, sebanyak apa yang tidak kuingat. Dok, kenapa aku bisa mengingat Alana dan Ara, tapi tidak bisa mengingat anak ini? Kata Mark tetap fokus menatap layar laptopnya. Apa Alana tahu kau punya anak dengan wanita lain? Tanya Andre mulai emosi. Anak laki-laki itu lebih muda jauh dari Amara. Itu artinya Mark tidur dengan wanita lain sekalipun dia tahu dia sudah punya anak dengan Alana. Andre marah. Mas bro, lihat aku. Wanita lain? Entahlah dok, aku tak mengingatnya. Tapi kata anak ini dia anakku dengan Alana. Aku kaget juga bingung dok. Kenapa aku punya anak lain dengan Alana selain Amara? Apa aku dan Alana sudah menikah?
Nama anak ini Mahadewa Putra Dirgantara. Nama yang bagus kan, Dok? Andre syok. Dia langsung menelpon Alan, tapi handphone Alan sibuk terus. Kembali ke gedung Dirgantara Company. Karena yang mewakili pemilik saham 50% itu seorang anak yang belum jelas identitasnya, rapat ditunda. Dewan direksi perlu mencari tahu dan memastikan, mengklarifikasi apakah anak itu benar-benar pemilik saham 50% dan pewaris Mark. Semua orang tahu Mark itu playboy, jadi kemungkinan dia punya anak di mana-mana bisa terjadi. Dewan direksi tidak mau ada kesalahan yang akan berakibat fatal di masa mendatang. Dewa menjadi kebingungan dengan situasi yang berisik itu. Situasi ini tidak seperti yang dia bicarakan dan dia rencanakan dengan Papa Mark. Apalagi apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya itu dia tidak mengerti. Dia belum banyak mengerti bahasa Indonesia. Sekarang Dewa merasa agak menyesal karena dia tidak mengikuti aturan maminya. Maminya itu membuat aturan kalau mereka ada di rumah, mereka harus bicara dengan bahasa Indonesia. Tapi Dewa selalu melanggarnya. Dia tidak panik, tapi Dewa bingung karena semua orang menatapnya. Dia sangat tahu semua orang itu membicarakan dirinya, hanya dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia hanya berdiri dan diam, dan saat itu Steve menarik Dewa dan membawanya ke ruangannya. Steve video call pada Dim. Dim yang masih sangat marah pada Steve tidak mau merespon video call itu. Tapi karena ada tulisan pesan masuk darurat, dia langsung mengangkatnya. Ada apa? Tanya Dim ketus dan dingin dan tidak mau menatap wajah Steve yang ada di layar kamera handphonenya. Lihat ini, kata Steve lalu mengalihkan kamera pada Dewa yang membuat Dim sangat terkejut. Itu anak siapa? Kenapa mukanya mirip seperti Mark? Aku nggak tahu, aku juga kaget. Katanya dia pemilik saham yang 50% itu. Barusan rapat Dewan Direksi pemecatan Mike dan anak ini tiba-tiba muncul. Kau tahu nama anak ini siapa? Mahadewa Putra Dirgantara. Apa kalian tahu tentang anak ini? Aku takut dia nggak aman di sini. Tolong kalian ke sini, aku tunggu. Dan Steve mematikan video call itu. Clay yang duluan sampai di ruangan Steve lalu disusul Dio dan Dim. 3 orang itu menatap tak berkedip pada Dewa. Ini Edan, anak ini mirip sekali dengan bos bro, celetuk Dio. Bisa kau jelaskan ada apa ini? Siapa anak ini? Tanya Clay pada Steve. Kalau aku tahu aku gak bakal repot-repot panggil kalian ke sini. Aku juga sangat terkejut tadi saat dia muncul di rapat, kata Steve. Hei nak ganteng, namamu siapa? Ibumu siapa? Tanya Dim. Tapi sebelum Dewa menjawabnya, handphonenya sudah berdering. Re menelponnya. Halo bro, ada di mana? Bisa tolong salah satu dari kalian ke Dirgantara Company sekarang jemput anak Mark. Nama anak itu Dewa, Mahadewa Putra Dirgantara, kata Andre. Anak Mark? Astaga. Tapi ibunya yang mana? Aku dan 3 lainnya ada di Dirgantara Company sekarang bersama anak itu. 3 lainnya? Andre bingung. Aku Dim, Clay, Dio, dan si kutu busuk Steve, jawab Dim. Oh, kalian ke rumah putih sekarang, bawa Dewa. Perintah Andre, lalu telepon ditutup. 4 orang itu kembali menatap Dewa. Hei nak ganteng, nama ibumu siapa? Tanya Dio penasaran. Nyonya Alana, jawab Dewa singkat. Hah? Si kuda binal? 4 orang itu sangat terkejut. Dewa menatap mereka dengan bingung. Kuda? Horse? Kata-kata itu membuat Dio ngakak. Ya, itu benar, horse binal. Aduh, aku ngakaknya lama. Kalian pergilah bawa anak ini, aku tak ikut, kata Steve pelan. Kau harus ikut, kau harus jelaskan kenapa nih anak tiba-tiba muncul di rapat Dirgantara Company, kata Dim. Kalau begitu, kalian keluarlah lewat pintu belakang. Jangan sampai ada yang melihat kalian membawa anak ini. Aku nanti nyusul, kata Steve. Kenapa nggak barengan saja? Kau takut kehilangan jabatanmu? Atau kau takut dibilang pengkhianat? Padahal kau memang pengkhianat, kata Dio dengan judes. Dio, jaga mulutmu, ayo kita pergi, tegur Clay. Dim, Clay, dan Dio menatap bingung pada Pak Yono saat mereka tiba di rumah putih. Silakan masuk, Tuan ada di dalam, sambut Pak Yono tersenyum. Halo Pak Yono,
Senang bertemu Pak Yono lagi, dan saya tenang Pak Yono menemani Mark sekarang. Dia butuh itu, tolong jaga Mark ya Pak, terima kasih. Kata Dim membuat Pak Yono tiba-tiba terisak. Dia terharu melihat sahabat-sahabat tuanya itu kumpul seperti dulu lagi. Dim, Clay, Dio, Steve, dan juga Andre menatap pada Mark yang memeluk menyambut Dewa. Mark dan Dewa benar-benar sama persis, hanya beda satu tua dan satu muda. Mereka semua terkagum-kagum melihat kemiripan Mark dan Dewa. Lu memang luar biasa bro, bisa bikin duplikat lu segini rupa, kata Clay. Tapi bisa jelasin pada kami bos, apa yang terjadi? Tanya Dim pada Mark. Dia tak ingat apa-apa, dia tak mengingat anak ini, kata Andre pelan membuat semua orang di situ jadi terdiam sedih. Dewa juga tak berhenti menatap ayahnya itu, dia masih bingung. Suasana hening ketika handphone Andre berbunyi. Halo? Apa? Mas bro, ayo kita pergi, kalian tetap di sini. Kalian buatlah alasan yang masuk akal, jangan sampai Mike tahu ada Mark, Mike sudah ada di depan rumah sekarang. Kata Andre menarik tangan Mark berlari ke arah belakang lalu menghilang ke salah satu ruangan sesaat sebelum Mike masuk. Halo semua, sudah kuduga aku akan menemukan permainan busuk kalian di sini. Mike menatap marah pada semua yang di situ, tapi langsung ternganga saat melihat Dewa. Dia? Aku Dewa, Mahadewa Putra Dirgantara, pemilik saham 50% Dirgantara Company. Aku pemilik Dirgantara Company yang baru. My dear Risti, bisa kalian bayangkan bagaimana reaksi Mike? Aku beri waktu 1 hari ya untuk membayangkan. Sampai besok, bye-bye. Mwah. When the wave are flooding the shore and I can find my